Hai hai hai, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membuat bubur ketan hitam yang super barbar. Ini enak banget rasanya. Terus ini cocok banget ya untuk acara-acara gitu. Ini bubur ketan hitam ala Chef Ena yang super enak banget. Yuk, kita mulai. Siapkan rendaman 1 kilo ketan hitam. Nah, ini ketan hitamnya direndam dulu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Agar proses pembuatannya nanti tidak terlalu makan banyak waktu. Dan empuknya juga maksimal ya. Lalu sekarang saatnya kita rebus. Nah, di sini aku pakai apinya ini kecil, terus ini aku pakai teflon ya. Agar apa? Agar kita nggak terlalu capek untuk mengaduk-aduk terus, karena nanti dia nggak akan lengket kalau di teflon. Nah, jadi ngaduk-ngaduknya itu hanya sesekali aja. Dan emang harus banget pakai teflon karena apa? Karena nanti hasilnya juga maksimal dan hasilnya juga bagus. Tuh lihat, ini diaduk terus didiamkan lagi, diaduk lagi, didiamkan lagi seperti itu sampai dia empuk. Nah, ini hasil yang mulai empuk. Tuh lihat, airnya sudah sat ya. Sembari nunggu ini, kita siapkan maizena, 5 sendok makan maizena yang dituang di mangkok. Dan dilarutkan dengan sedikit air hingga tepung maizenanya tercampur rata. Setelah itu kita cek lagi buburnya. Nah, sampai empuk seperti ini. Nah, ini buburnya udah empuk banget dan airnya sudah sat. Setelah itu masukkan maizena tadi. Lalu di-mix hingga tercampur rata. Ini tetap menggunakan api kecil ya. Ratakan terus, diaduk-aduk terus. Nah, hingga nanti dia itu teksturnya agak mengental nih, tuh lihat tuh kan. Tuh, kita cek lagi. Nah, setelah sudah tercampur rata, masukkan gula pasir. Di sini aku siapkan 200 gram gula pasir. Nah, masukkan gula pasir. Lalu siapkan juga 5 lembar daun pandan. Ini sudah aku cuci daun pandannya. Dan habis itu kita potong-potong. Nah, potong-potongnya ini selebar ini ya, jangan terlalu kecil. Lalu diaduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan vanili. Di sini aku pakai vanilinya vanili bubuk. Sedikit aja vanilinya agar tidak pahit. Tuangkan vanili ke dalam bubur. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Ini wanginya udah enak banget, udah kecium banget. Aromanya itu enak banget. Dan ini udah gak sabar aku makan. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu 250 gram gula merah. Di sini aku pakai gula merahnya, aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Lalu aku cairkan dan aku masukkan lagi ke dalam bubur dan setelah itu di-mix lagi deh supaya rata. Nah, ini aku pakein gula merah karena apa? Karena rasanya tuh agar sedap. Kan tadi kan udah pakai gula pasir ya. Gula pasir tuh berasa manisnya aja. Tapi kalau misal udah ada gula merah, nanti rasa sedapnya tuh bisa keluar gitu. Bisa berasa banget sedapnya. Diaduk lagi hingga rata. Nah, ini udah matang maksimal ya, dan siap kita sajikan deh.
Ini udah enak banget, rasanya tuh udah pas, resepnya tuh udah pas banget, lalu rasanya udah enak banget, nendang banget pokoknya. Terus teksturnya tuh cantik ya, teksturnya tuh lembut, kenyal-kenyal gitu. Tampilannya juga udah cantik. Nah, ini mau aku plating. Nah, ini berhubung ini lagi ada acara, jadi aku taruh di tempat kayak tanah liat gitu. Tuh lihat, lalu aku kasih daun dan dia masih ngebul-ngebul asap gitu. Cantik banget, enak banget rasanya. Kalian harus recook. Nah, tapi ini abis gini mau aku siapkan untuk santannya. Ini mau aku simpan dulu, mau aku tutup dulu. Aku siapkan santannya habis gini. Nah, kalian juga harus siapkan bahan-bahan untuk santannya. Yuk, bisa dimulai. Nah, ini aku siapkan 2 butir kelapa yang udah aku potong-potong seperti ini. Lalu mau aku siapkan blender. Untuk di blender, nah ini aku blender. Aku kasih airnya itu nggak terlalu banyak. Nah, setelah di blender dan sampai Ini halus. aku menggunakan kecepatan blender yang tinggi ya, agar dia halus. Nah, setelah itu aku taruh di saringan. Setelah itu aku peras kelapanya untuk mendapatkan air perasan yang murni. Jadi aku pakai air perasan yang pertama ya. Supaya hasil santannya nanti itu kental dan bagus. Setelah ini lalu siapkan panci untuk merebus. Nah, seperti ini. Ini direbus menggunakan api kecil. Diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Dan tidak boleh ditinggal hingga sampai santannya itu mendidih. Karena nanti agar tampilan santannya itu cantik, dia tidak pecah-pecah. Siapkan mangkuk yang aku isi air. Nah, ini aku pakai airnya ini sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu siapkan maizena. Di sini aku masukkan 3 sendok makan maizena. Ini untuk campuran di santannya setelah ini. Nah, maizena ini adalah untuk mengentalkan santannya nanti. Setelah itu diaduk-aduk hingga maizenanya tercampur rata. Aduk hingga larut. Diamkan dulu, lalu nanti menunggu santannya mendidih, lalu nanti dimasukkan deh ke dalam santan. Setelah santannya mendidih, lalu masukkan setengah sendok makan garam Himalaya dan 5 lembar daun pandan. Lalu siapkan juga maizena yang sudah aku larutkan tadi, masukkan lagi. Agar hasilnya itu santannya mengental, sempurna. Dan terus diaduk-aduk. Dan apinya juga harus kecil dan gak boleh ditinggal. Harus diaduk hingga maizenanya tercampur rata. Setelah santannya kental, lalu matikan api. Dan siap untuk disajikan. Nah, ini aku plating lagi di tanah liat yang udah aku taruh daun di atasnya. Setelah itu aku plating dengan daun pandan. Ini wangi banget ya, santannya wangi banget dan kental banget santannya, rasanya juga enak dan tampilannya juga cantik. Silakan di recook.